Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pelajaran IPA ini dengan baik. Sebelum mengikuti materi, saya tetap mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Materi kali ini yaitu sistem gerak manusia, yaitu otot. Tujuannya peserta didik mampu menjelaskan fungsi otot. Peserta didik mampu menganalisis 3 jenis jaringan otot. Mari kita bacakan dulu rangkuman materi sebelumnya. Fungsi utama tulang: memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot. Pada jenis tulang tertentu berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Macam-macam bentuk tulang: tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Rangkuman berikutnya: dalam perkembangannya, tulang mengalami penulangan atau osifikasi dan penggabungan atau fusi, sehingga tulang semakin keras dan jumlah tulang penyusun sistem rangka dewasa lebih sedikit daripada bayi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Jenis sendi: sinartrosis, sendi yang tidak dapat digerakkan. Amfiartrosis, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Diartrosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Di antaranya sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Seperti kita ketahui, sistem gerak ini ada otot, tulang, dan sendi. Dan ketiganya ini bersinergi. Tanpa otot, tulang, dan sendi yang terdapat di tubuh kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian tubuh bisa bergerak, dan kontraksi ini diperlukan energi. Ini gambaran otot. Otot ini kalau bahasa sehari-hari itu ya semacam daging gitu ya, atau empal, itu ototnya.
Nah, diameter otot lengan kita dapat membesar dan mengecil ketika membengkokkan atau meluruskan tangan. Diameter lengan kita membesar karena otot lengan kita dalam keadaan kontraksi. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek. Sehingga pada saat diukur, diameter otot akan membesar. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang. Sehingga pada saat diukur, diameter otot akan mengecil. Ini kondisi otot pada saat berkontraksi dan relaksasi. Coba kita lihat otot bisep pada saat kita membengkokkan lengan, otot bisepnya akan kontraksi, akan memendek. Sedangkan saat kita meluruskan lengan, otot bisepnya akan relaksasi atau memanjang. Itu ya. Kalau tangan kita atau lengan kita lipat atau kita membengkokkan tangan, maka otot bisepnya akan kontraksi atau memendek. Nah, pada saat meluruskan lengan, maka otot bisep ini akan relaksasi. Sebenarnya ada dua jenis otot di situ ya. Yang atas itu otot bisep, yang bawah ini otot tricep. Pada saat lengan kita bengkokkan, otot bisepnya akan kontraksi atau akan memendek. Sedangkan otot tricepnya yang di bawah ini akan memanjang. Sebaliknya begitu, kalau kita meluruskan lengan, otot bisepnya akan memanjang atau relaksasi, sedangkan otot tricepnya akan kontraksi atau memendek ya. Itu. Jadi otot bisep dan otot tricep akan bekerja berlawanan. Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat kita kendalikan. Prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan. Artinya kita dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Sebagai contoh, kerja otot-otot pada saat kita makan, menulis, berlari, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang kita lakukan secara sadar. Jadi, otot di bawah kesadaran ini tergantung kehendak kita. Ya. Jadi yang mengendalikan kita. Nah, selain otot yang bekerja di bawah kesadaran, ada juga otot yang bekerja di luar kesadaran. Otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kita kendalikan secara sadar. Prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan
Artinya kita tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Otot-otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup, di luar kesadaran kita. Contoh dari aktivitas otot ini antara lain aktivitas jantung untuk selalu memompa darah ke seluruh tubuh. Aktivitas otot-otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Jadi otot tak sadar ini umumnya ada di dalam tubuh kita. Kalau otot-otot sadar umumnya berada di luar tubuh kita. Gitu. Jaringan otot dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Otot rangka. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop, sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Tendon ini merupakan pita yang tebal, berserabut, dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar. Kita dapat mengontrol penggunaan otot ini. Kita dapat menentukan kapan berjalan dan kapan tidak. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Otot polos. Otot polos terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Berikutnya otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerjanya mirip otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidup kita. Kita mengetahui bahwa otot jantung berkontraksi pada saat jantung berdenyut. Otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadar kita. Jadi otot rangka itu cara kerjanya termasuk otot sadar, sedangkan otot polos dan otot jantung cara kerjanya termasuk otot tak sadar. Mari kita lihat 3 jenis otot pada tubuh manusia. Yang pertama otot rangka. Itu bisa kita lihat pada lengan kita. Kemudian ada otot polos. Itu bisa kita lihat pada organ pencernaan kita. Kemudian ada otot jantung. Itu adanya di jantung. Dan otot rangka, cara kerjanya yaitu termasuk otot sadar, sedangkan otot jantung dan otot polos bekerjanya
sebagai otot tak sadar. Tahukah kalian bahwa ternyata otot kita ada yang bekerja secara berlawanan? Maksudnya pada saat melakukan sebuah gerakan, meskipun gerakan itu dilakukan secara bersamaan, tetapi proses kontraksi dan relaksasi antara otot satu dengan otot lainnya berlangsung secara berlawanan. Contohnya pada saat tangan atau lengan kita dilipat, otot bicep berkontraksi sedangkan otot tricep relaksasi. Sebaliknya pada saat tangan direntangkan, otot bicep relaksasi sedangkan otot tricep berkontraksi. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini mekanisme kerja otot bicep dan otot tricep. Pada saat lengan kita bengkokkan, maka otot bicep akan berkontraksi atau memendek, sedangkan otot tricepnya akan relaksasi atau memanjang. Sebaliknya, pada saat lengan kita luruskan, maka otot bicepnya akan relaksasi atau memanjang, sedangkan otot tricepnya akan kontraksi atau memendek. Demikianlah mekanisme kerja dari otot bicep dan otot tricep yang berlawanan. Baiklah, kita rangkum dulu materi kali ini. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Demikian juga dengan tulang. Tulang ini kan digerakkan oleh otot. Maka tulang tidak dapat bergerak kalau tidak digerakkan oleh otot. Sehingga tulang termasuk alat gerak pasif. Otot dapat berkontraksi atau memendek dan berelaksasi atau memanjang yang mengakibatkan tubuh bergerak. Cara kerja otot ada yang bekerja di bawah kesadaran, yang kerjanya dapat dikendalikan, dan bekerja di luar kesadaran yang kerjanya tidak dapat dikendalikan. 3 jenis jaringan otot: otot kerangka atau otot lurik yang tergolong otot sadar, otot polos yang tergolong otot tak sadar, dan otot jantung yang tergolong otot tak sadar. Itu rangkuman kali ini. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingatkan, coba nanti dipelajari lagi materi yang sudah kalian dapat. Dan materi berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, yaitu gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Tetap semangat, belajar dan berdoa, pasti kalian sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.